ada permohonan sedikit materi yang disampaikan. Ada seorang jemaah di sini yang ingin menyampaikan atau membahas satu hadis berkenaan dengan 4 golongan manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mau ibu-ibu? Mau apa? Oh, oke lagi teh mau apa? Sabda Rasulullah menerangkan ada 4 golongan manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Berarti maksudnya kalau tidak akan disentuh akan selamat dari api neraka, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Idealnya 4 ciri ini ada. Tapi setidaknya kalaupun tidak mungkin 4-4-nya, salah satu dari yang 4 ini ada pada diri kita insyaallah. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini pasti memiliki salah satu dari ciri yang akan disebutkan ini. Ibu-ibu, hadisnya sahih ya, riwayat dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadisnya bersumber dari salah seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Sabda Rasul, maukah aku beritakan kepada kalian siapa orang yang tidak akan disentuh oleh neraka? Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, kami ingin tahu ya Rasulullah, kami sangat ingin tahu ya Rasulullah. Qala, maka kemudian Rasul bersabda, kullu hayyin layyin qaribin sahlin. Setiap orang yang layyin, hayyin, layyin, qaribin dan sahlin. Ada 4 ciri orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. 1, orang yang memiliki sifat hayyin. Apa itu hayyin nanti kita bahas. Yang kedua layyin, layyin. Yang ketiga qaribin. Yang keempat sahlin. 1 hayyin, 2 layyin, 3 qaribin, 4 sahlin. Nah, itulah 4 orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang ini insya Allah akan aman masuk ke dalam surga. Paham Bu? Paham belum? Belum dijelasin. Siapa yang pertama Bu? Hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu orang yang tidak cepat marah. Orang yang tidak emosian, orang yang tidak suka mencaci, orang yang tidak suka melaknat, orang yang bawaannya tenang lahir dan batinnya. Teduhlah kayak ibu-ibu. Jadi setiap lihat ibu-ibu teh orang-orang teh senang gitu. Kenapa? Karena dari mulai gaya berjalan, bahasa tubuh ibu, wajah ibu menandakan ibu teh orang-orang yang adem. Sorot matanya aja teduh gitu. Jadi gak mudah marah orangnya teh Bu. Hayyin itu hayyin. Hayyin itu orang yang tidak mudah marah, tidak emosian, tidak mudah mencaci, tenang bawaannya, lahir dan batinnya. Dan ini terlihat dari bahasa badan, bahasa tubuh. Jalannya itu kalem gitu. Kalau ngomong adem gitu. Orang teh kalau dekat dengan ibu teh senang bawaannya. Kenapa? Karena setiap kalimat yang keluar dari lisan ibu itu kalimat-kalimat yang bermanfaat. Ya makanya tadi saya bilang ini mah ibu-ibu banget tuh di sini sifat ini. Kenapa ada yang ketawa?
Berapapun uang hasil kerja suami datang dibawa ke rumah, bawaan ibu mah tenang we, nyantai we. Gede disyukuri, kecil disenyumin gitu aja. Jadi ibu mah bawaannya memang tenang. Nah, suasana ketenangan istri di rumah, sikap tenang istri di rumah berpengaruh pada bagaimana suami di luar rumah. Kalau ibu di rumahnya udah bikin masalah, bikin suami rada emosi, berarti di luar suami teh bawaannya emosi juga. Tapi kalau ibu nyambutnya tenang, lepasin kepergian suami kerja juga dengan tenang, enak bawaannya. Itu yang pertama, hayyin. Yang kedua, orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah orang yang memiliki sifat layyin. Apa itu layyin? Tutur katanya lemah lembut. Makanya saya tadi bilang, Masya Allah ibu-ibu di sini, ini mah ciri-ciri ini mah bu, asli. Tapi lemah lembut di sini tidak dalam artian lemah lembut untuk ke laki-laki yang bukan mahram ya, hati. Ya. Lemah lembut dalam artian ibu tetap menjaga muruah kalau ke yang bukan mahram ya. Jadi tidak misalkan ditelepon oleh teman ibu yang laki-laki, teman, tapi bahasanya dilembut-lembutin, dibikin mendesis sedemikian rupa siga orai senok. Enggak begitu. Lemah lembut dalam artian bahasa yang luar, bahasa yang memang tidak nyakitin orang, tidak. Tapi bahasa yang motivasi, bahasa bikin orang lain dengan ibu. Jadi orang kalau curhat ke ibu aman, rahasianya aman. Jadi kedua, yang lain yang lemah lembut. Yang ketiga, qoribin. Orang yang enak dijadikan teman. Qorib itu kan dekat. Orang yang senantiasa menjaga persaudaraan. Orang yang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Orang lain sulit, dia berusaha untuk memberikan jalan keluar. Orang lain ada masalah, dia berusaha untuk memberikan jalan keluar. Orang lagi kesulitan, dia bantu dia. Orang lagi senang, dia ikut bahagia. Ada orang yang lagi bertengkar, berusaha untuk didamaikan. Nah itu orang-orang yang sifatnya qoribin. Qoribin, apa bu? Iya, qoribin. Orang yang sangat menginginkan kebaikan bagi orang lain gitu aja lah ya singkatnya mah. Qoribin itu apa? Orang yang sangat ingin kebaikan untuk orang lain. Karena bu pada hakikatnya kan manusia terbagi menjadi beberapa kelas kan. Ada manusia yang keberadaannya dirindukan dan diinginkan. Kalau ada sangat orang-orang mensyukurinya, kalau tidak ada dirindukan. Kalau nggak hadir ditanya, ini kemana si ibu ini, kemana? Nah ini tipe orang yang kata seorang pakar bahasa disebutnya jenis manusia wajib. Jenis manusia wajib. Siapakah jenis manusia wajib itu? Orang yang ketika ada mendatangkan manfaat, jika tidak ada dirindukan. Pokoknya merasa kehilangan kalau nggak ada. Dicari-cari, ditanya-tanya, kemana sih si ibu ini, kangen. Kenapa? Karena orang itu setiap datang membawa kebaikan. Orang sekitarnya makanya sangat merindukan. Pas tidak ada, sangat merasa kehilangan. Itu. Ada jenis manusia yang kedua, Bu. Jenis manusia yang sunat. Apa jenis manusia yang sunat itu? Jenis manusia yang keberadaannya mendatangkan manfaat, tapi ketika tidak ada, tidak dirindukan. Ada, alhamdulillah, baik. Tidak ada, ya biarinlah. Ya, itu sunat. Kenapa manusia itu disebut sunat? Karena memang kadang ketika dia berbuat baik, ada sesuatu yang diniati bukan karena Allah. Orang akan sangat merindukan itu orang-orang yang berbuat baik karena Allah biasanya. Jadi ikhlas tulus.
Yang ketiga, ini jenis manusia mubah. Apa jenis manusia mubah itu? Ada dan tidak ada, biarin. Ayah mangga, gak ada kembae gitu. Ya. Jadi nggak pengaruh. Kayak seorang, kan ada tipe istri di rumah, tipe istri yang bagi suaminya tipe istri wajib gitu. Tipe ibu wajib bagi anak-anaknya gitu. Yang kalau nggak ada anak pada nyari-nyari si ibu kemana, suami nyari-nyari kemana istri saya kan gitu. Kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan keberadaannya. Pas ada, memang kebaikan yang didapat bagi keluarganya. Tapi kan ada juga istri yang tingkatnya tingkat sunat gitu. Ada, alhamdulillah gitu kan ya. Tidak ada kenbaya. Kata suami ke anaknya, "Nak, si ibu lagi kemana?" "Gak tahu pak." "Emang gimana tuh? Cari." "Gak usah, biarin aja." Tapi ada juga tipe istri yang mubah kan. Ayah gitu, gak ada gitu. Jadi gak ada robaknya dia kan. Ada imam babalata gitu tuh. Ayah imam memang babalata. Jadi pas tidak ada, gak dirindukan, gak dicari-cari. Pas ada juga gak ada manfaatnya gede gitu. Tapi masih mending gitu kan, daripada jenis manusia yang makruh gitu. Siapa yang makruh itu? Yang orang bilang lebih baik nggak ada lah dia mah gitu. Kalau ada memang bikin orang bertanya-tanya, hati-hati sendal. Pas lagi enak-enak ngobrol, datang manusia yang tingkat makruh itu bubar si eta datang. Jadi keberadaannya kurang diinginkan gitu. Keadaannya kurang diinginkan, pas dia tidak ada, orang merasa bersyukur. Alhamdulillah si itu nggak ada gitu. Kalau pas ada, orang bikin curiga bawaannya. Tapi ada yang lebih parah. Manusia jenis haram. Orang-orang lebih mendoakan supaya tidak ada. Pas dengar dia sakit, alhamdulillah. Pas dengar dia meninggal, alhamdulillah dan syukuran. Acara tumpengan apa ini? Itu maut, alhamdulillah. Wah udah kacau ya. Nah itu, jadi jenis manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang ketiga, jenis manusia yang kharifin, yaitu orang yang memang sangat akrab dengan orang lain, sangat menginginkan kebaikan bagi orang lain. Orang sangat suka kepadanya. Yang keempat, nih orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah orang yang sahlin. Siapa? Orang yang mudah meringankan beban orang lain. Yang gemar untuk menolong orang lain, yang peduli dengan orang lain. Nah ini Bu ya, ternyata luar biasa kalau kita punya akhlak yang baik itu. Sampai-sampai orang yang berakhlak baik dengan ciri yang salah satu dari yang 4 tadi itu, Rasul katakan orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau berat 4-4-nya, setidaknya ada satu dari yang 4 ciri itu. Menurut ibu-ibu, mana yang ada pada diri ibu? Tidak mudah emosi? Ya. Benar tidak mudah emosi? Benar Ustaz. Mereka yang emosi ya tadi atuh. Oh, tidak mudah emosi. Tapi pas saya rada nanya ngedesek, iya Ustaz bari molotot. Lain. Tutur katanya lemah lembut. Walaupun ibu lagi marah, tetap bisa mengendalikan omongan. Bisa nggak lagi marah senyum? Nggak bisa. Lagi marah senyum, lagi marah bisa tetap mengkontrol kalimat-kalimat yang terucap. Bisa nggak? Sulit ya. Oke lah, yang ketiga tuh dekat dengan orang lain, akrab dengan orang lain, diinginkan kehadiran kita oleh orang lain. Begitu. Ragu-ragu juga Ustaz gitu. Saya tadi ingin, kenapa enggak sih? Gini Ibu, ada rumus kehidupan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata begini, pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat itu kepada Ali, "Duh, sangat beruntungnya engkau Ali, sesungguhnya engkau banyak sekali pengikutnya. Sesungguhnya banyak orang yang suka kepadamu dan mengelilingimu kemanapun kamu berada." Terus sahabat itu berkata, "Wahai Ali, ada berapa banyak sih teman dekatmu itu?"
Karena banyak kan, sehingga orang itu nyuruh ke Ali ngitung berapa banyak gitu. Ali berkata, tunggu di saat aku lagi kena musibah. Tunggu di saat aku lagi miskin. Tunggu di saat aku lagi kesusahan. Berapa banyak sahabatku, itulah yang sebenarnya. Kan gitu ya, rata-rata kan ya. Kadang-kadang lamun bersamsara mah, bung aya nu wawuh teh. Tapi pas rada maju dikit, dulu abdi eta teh gitu. Meni pada ngaku. Itu ya materi yang disampaikan sedikit untuk nulas apa yang ingin ditanyakan oleh salah seorang sahabat kita di pengajian ini. Paham Bu? Apal doanya kan kalau ingin masuk surga apal ya? Insya Allah lah udah. Apal kan kalau hisab ingin diringankan? Apa doanya teh? Allahumma gampangkeun hisab abdi gitu. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ada yang belum hafal? Banyak. Allahumma heula atuh lalaunan karunya ieu batur. Ongkos cenah punya sifat koin, emang teh kain, lain. Tapi gede semangat sama. Semangat itu mah semangat. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Itu udah segitu aja. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Udah nulisnya Bu? Kalau saya ingin tahu bentuk tulisan Ibu masih seperti dulu nggak bagus? Enggak, misalkan zaman sekarang masih untung ya, masih bisa ingat nulis juga. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Apa artinya? Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Allahumma ya Allah hasibni, hisablah aku hisaban dengan hisab yasiro yang mudah. Itu doa supaya nanti ketika kita dihisab di yaumil akhir kita dimudahkan hisabannya oleh Allah. Kenapa itu? Sebelum apa maksudnya? Boleh dibaca sebelum Sholat, dalam sholat. Bebas sih itu mah ya. Doa itu kan bebas. Ada doa yang memang diikat dengan waktu dan tempat. Ada doa yang memang bebas kita ngucapinnya kapan aja, berapa aja, banyaknya silahkan. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Gitu. Sekarang aja Ibu boleh kok baca itu kan ya. Nanti juga beres pengajian boleh, mau tidur juga boleh, bebas lah pokoknya. Apa sih makna hisaban yang mudah itu? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah. Kan Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih maksud hisaban yang dimudahkan itu? Maka Rasul bercerita begini, nanti ketika di yaumil akhir, di saat kita dihisab, kan Allah bertanya tuh kepada sama kita, kamu melakukan ini kan, melakukan dosa ini kan? Kita kan nggak mau tidak bisa kan ngejawab, jujur kan waktu itu mah, iya aku melakukan. Kemudian hilang, dihapus. Terus Allah nanya lagi, kamu melakukan ini juga? Kita ngejawab, ya. Kemudian Allah berkata, aku maafkan. Jadi dimudahkan. Asal pasti kita yakin aja. Yakin dan juga berbekal dari sekarang aja ya. Berbekal bagaimana supaya hisab kita nanti dimudahkan. Tahu nggak Bu, cara supaya nanti hisab dimudahkan selain lewat doa tadi? Apa? Cara yang bisa kita lakukan agar saat penghisaban nanti kita dimudahkan hisabannya. Salah satu caranya apa? Mudahkan urusan orang lain. Man yassara fil ardi yassarallahu fil ardi wal akhirah. Siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhiratnya. Gitu. Kalau kita bisa memudahkan urusan orang lain, kenapa harus disulit-sulit? Beri kemudahan, beri bantuan.
sesuai dengan yang kita mampu. Dan orang yang suka mempersulit urusan orang lain kelak bakal dipersulit. Itu salah satu caranya, ya.